Baik, teman-teman, ini pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi di semester ini tentunya ya, di semester genap 2020-2021 untuk mata kuliah manajemen strategik. Jadi saya berharap teman-teman bisa open cam ya, the last meeting in this semester. Jadi teman-teman yang tidak berkeberatan mungkin bisa open cam karena saya akan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis ya. Saya akan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dan akan lebih membuat saya lebih semangat lagi kalau melihat wajah teman-teman semua yang insyaallah sehat walafiat ya. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil teman-teman open cam bagi yang berkenan dan bisa. Kemudian saya minta seperti biasa di bagian depan nama teman-teman dibubuhkan ya, kelas ya, kelas A, kelas B atau kelas C seperti itu. Baik, karena sudah lebih dari 50% yang hadir dalam kesempatan ini, karena saya tidak lama-lama teman-teman, ya mudah-mudahan 30 menit efektif, efisien, karena saya harus menemani Pak Koyum ke Solo, karena kita akan bertemu dengan salah satu pengembang software digital untuk pengembangan salah satu wadah filantropi Islam yang ada di Sunan Kalijaga ya. Dan kebetulan ini salah satu pengembang yang dipercaya oleh Pak Wapres untuk mengembangkan ada beberapa proyek digital ya. Jadi saya benar-benar mohon kerjasamanya teman-teman semua. 30 menit ke depan insyaallah benar-benar bisa bermanfaat. Dan 30 menit ke depan saya berharap, karena ini adalah core of the core ya dari materi yang sudah kita bahas, dan memang ini sesuai dengan core competence dari teman-teman semua. Saya mohon 30 menit awal ini teman-teman bisa berkonsentrasi dengan baik. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tadinya disambi, saya berharap teman-teman bisa fokus terlebih dahulu. 30 menit saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih buat komitmen yang sudah teman-teman buktikan dari mulai pertemuan pertama hingga pertemuan saat ini. Ini kalau dihitung-hitung sudah 14 kali pertemuan ya, walaupun kita bertemu mungkin ada yang terlebih dahulu kita bertemu setiap kelas di jam yang sesuai, ada yang kemudian kita bertemu ringkas ya di 1 jam pertemuan ya, kelas A, kelas B dan kelas C. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus belajar ya, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah MAGIC, Manajemen Strategik. Nah, sebagai materi pamungkas pada manajemen strategik, saya memposisikan ya materi berkaitan dengan corporate finance strategy ini saya set di bagian akhir. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa benar-benar memaknai bahwa ternyata ketika kita belajar manajemen strategik itu tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek finansial saja, tetapi juga kita harus memahami, menguasai, ya, kemudian mempertimbangkan ternyata ada lini fungsi lain yang berada di perusahaan kita atau di sebuah organisasi, ya. Kita juga sudah belajar marketing, ya. Kita juga sudah belajar SDM sedikit-sedikit, ya, karena ini juga bersinggungan. Kita juga sudah belajar inovasi, ya. Jadi komplit. Dan terakhir materi pamungkas hari ini, ya, materi ini sekaligus adalah materi paripurna, ya, yang akan membuat mata kuliah manajemen strategik ini akan semakin nyata dan ada ruhnya, seperti itu. Baik, sebelum saya melanjutkan, dan mohon izin ini saya yang benar-benar take control ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membuat presentasi sedemikian rupa, tapi agar lebih efektif ya, izinkan saya memandu sepenuhnya ya. Saya tidak dari PPT, saya coba langsung dari buku yang kita jadikan sebagai referensi untuk membahas corporate finance strategy. Dan mudah-mudahan saya mendoakan ya, karena ini core of the core dari materi ini, dan tentunya dari perkuliahan ini, dan tentunya ini sesuai atau linear dengan bidang teman-teman di prodi manajemen keuangan syariah. Paling tidak ini membuat atau mengulas kembali bahwa selama ini teman-teman belajar manajemen keuangan 1, 2 ya, terus kemudian yang sekarang semester 6 juga sudah membahas atau mungkin sudah belajar analisis laporan keuangan dan seterusnya. Itu memang merupakan hal-hal nyata ya. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di suatu perusahaan, baik itu perusahaan nasional ataupun multinasional, amin, itu teman-teman tidak kaget lagi ya, apa itu return on asset, ya, apa itu price to earning ratio dan seterusnya. Karena belum lama ini saya pernah ditelepon oleh salah satu, ini sedikit cerita ya, ini ditelepon oleh salah satu alumni MKS ya. Dia mengatakan bahwa sangat bermanfaat Pak materi-materi yang diajarkan oleh dosen-dosen, tidak hanya saya ya, dosen-dosen di prodi MKS. Artinya saya bisa langsung memahami apa yang diinginkan, memahami dan memenuhi apa yang diinginkan oleh atasan saya. Jadi dia bekerja di salah satu perusahaan multinasional, perusahaannya dari Egypt, ya, dari Egypt, dari Mesir, My Way Indonesia. Jadi ketika dia buat laporan keuangan, ya, kemudian laporan keuangan itu apa saja, dari mulai menyusun aset, kemudian neraca ya, maksud saya, dari mulai menyusun neraca ya. Di neraca itu ada aset, ada kewajiban, kemudian ada modal, masuk lagi ke laporan laba rugi ya.
income statement, kemudian masuk lagi ke laporan perubahan modal, masuk lagi ke laporan arus kas, sampai kemudian lagi catatan atas laporan keuangan, itu bukan hal yang asing bagi dia ya. Walaupun mungkin ada beberapa penyesuaian, tapi dia tidak asing ya dengan rasio-rasio dan indikator-indikator kinerja keuangan. Sehingga ini yang membuat atasannya itu menyukai, dalam tanda kutip, menyukai kinerjanya gitu ya, sehingga perusahaan tidak segan-segan menawarkan posisi dan kedudukan yang lebih menjanjikan seperti itu. Ini awal pemantik buat penyemangat teman-teman bahwa apa yang kita bahas di sini itu bukan sesuatu yang awang-awang ya, tapi ini benar-benar real akan kita gunakan. Apakah kita akan menjadi seorang analis, apakah kita akan menjadi seorang entrepreneur, the real entrepreneur, kita akan menemui apa itu laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana menghitung rasio keuangan, itu hal-hal yang real terjadi. Jadi insya Allah tidak ada ruginya gitu ya, tidak ada ruginya. Apalagi nanti teman-teman sudah menyandang label sarjana ekonomi. Dari prodi apa, Mbak Mas? Dari prodi manajemen keuangan syariah. Wah, kalau prodi manajemen keuangan berarti bisa ya membantu kita untuk menghitung rasio-rasio keuangan. Kalau udah itu kan apa ya? Jadi posisi tawar kita jadinya berkurang. Jadi kalau misalkan, oh siap Pak, saya akan bantu. Saya sudah pernah mendapatkan beberapa asupan-asupan materi dari dosen-dosen saya di prodi MKS. Namun mungkin perlu ada beberapa penyesuaian Pak, sehingga saya tidak keberatan untuk dibimbing diarahkan di perusahaan ini. Misalkan begitu. Jadi lebih pede gitu kan, lebih siap gitu. Dan for your information, seperti yang disampaikan oleh Pak Yazid, Pak Kaprodi pada saat halal bihalal, mungkin tidak semuanya hadir, tapi tidak masalah, saya ulang sekali lagi. Saat ini, Prodi sedang menyiapkan akreditasi internasional. Ya, jadi kita sudah mendapatkan A, dan kita sudah mendapatkan, kita sedang berusaha untuk meyakinkan asesor agar kita bisa mendapatkan akreditasi internasional yang bermarkas di Eropa. Bayangkan teman-teman bisa lulus dari prodi ini dan ternyata sudah terakreditasi nasional, sudah terakreditasi internasional melalui FIBA. Itu nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan ya, mahasiswa dan mahasiswi prodi MKS gitu ya, adik-adik saya ini ya. Karena saya adalah kakak alumni teman-teman, kita satu prodi ya. Kita lahir dari rahim yang sama ya, dibesarkan dari rahim yang sama gitu ya. Walaupun saya sibuk-sibuk nggak jelas gitu kan, tapi insya Allah hati saya tetap ada di prodi MKS, gitu ya. Jadi sama-sama kita lahir dari rahim dan dibesarkan oleh prodi MKS. Oke, itu 10 menit ya, saya hitung 10 menit penyemangat, berarti materinya tinggal 20 menit. Ingatkan saya kalau lebih dari 20 menit. Oke, karena sudah ditunggu Pak Koyum. Saya izin share screen. Oke, sudah bisa kelihatan teman-teman semua? Sudah, Pak. Oke, kita mulai dari atas terlebih dahulu. Ini materinya nggak banyak, cuman rumusnya yang banyak. Ya. Materinya nggak banyak, cuman rumusnya yang banyak. Oke, jadi teman-teman kita akan bahas mengenai laporan keuangan. Ya, ini laporan keuangan. Laporan yang kita bahas ya ada 3 ya. Jadi ada 3 aspek. Ini ada 3 aspek yang akan kita bahas ya. Oke, 3 aspek itu apa Pak Izra? Yang pertama investment, ya. Yang kedua performance. Yang ketiga financial status. Financial status ini terkait dengan solvabilitas dan likuiditas. Ya, jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada solvabilitas ratio, ada likuiditas ratio. Nah, inilah dia bagian dari financial status. Tapi paling tidak 3 garis besarnya adalah investment ratio, performance ratio, dan financial status ya. Financial status ini isinya solvabilitas ratio dan likuiditas ratio. Oke, kita move ya. Berarti kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan bahas mengenai investment ratio, performance ratio, dan financial status ratio. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman, saya mohon izin
kita seia sekata dulu ya, membangun komitmen bersama-sama untuk benar-benar bisa memahami laporan laba rugi, simplified profit and loss account ya. Jadi ada satu bentuk laporan ya yang sering kita gunakan, yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini ada kata sales ya, penjualan atau turnover. Jadi kalau misalkan nanti di soal yang saya berikan, Pak, kok nggak ada sales, adanya turnover ya. Turnover itu sama dengan sales atau penjualan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak menemukan kata sales, yang ditemukan hanya turnover, berarti turnover itu mewakili sales atau yaitu adalah sales ya dari perusahaan. Nah, bagaimana menghitung laporan laba rugi? Ini sederhana ya. Sederhananya sales atau turnover kemudian dikurangi dengan cost of goods sold. Cost of goods sold ini adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan ya. Kemudian setelah ini dikurangi hasilnya gross profit. Paham ya? Ini cara membacanya begini ya. Jadi sales dikurang cost of goods sold, hasilnya gross profit atau laba kotor ya. Kemudian dikurangi dengan depresiasi, kemudian dengan biaya penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya administrasi, ketemulah profit before interest and tax. Atau kalau Bu Narsi ya, itu juga dosen saya sewaktu mengajar di KUI, itu ada namanya EBIT ya, earning before interest and tax ya. Oke, setelah itu dikurangi dengan interest on loans ya, ini artinya adalah bunga dari pinjaman, namanya EBT, earning before tax gitu ya, atau profit before tax. Kemudian dikurangi lagi dengan tax, namanya profit after tax, atau Bu Narsi juga mengatakan EAT ya. Kita sering juga, jadi jangan kaget nanti kalau ada profit after tax atau EAT ya. Jadi bisa PAT, bisa EAT ya, earning after tax. Nah, seringkali kita menganggap setelah EAT itu sudah selesai ya. Harusnya dikurangi lagi ya dengan dividen. Dividen itu adalah haknya dari para pemegang saham ya. Jadi setelah dikurangi dengan dividen itu, maka inilah yang dikatakan sebagai retain earning atau laba ditahan. Ya, jadi keuntungan perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham itu namanya laba ditahan. Tapi keuntungan yang kemudian didistribusikan kepada pemegang saham itu namanya dividen. Ya, jadi dulu saya pernah ingat banget ya, ditanya gitu ya sama dosen, laba ditahan itu apa, Mas? Laba ditahan, Pak. Ditahan gitu kan. Jadi ini belum menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi saya ulangi ya, laba ditahan itu adalah laba yang tidak diberikan kepada pemegang saham atau hasil dari pengurangan antara apa? Antara keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Itulah yang kemudian disebut sebagai retain earning. Retain earning ini yang kemudian nanti akan digunakan sebagai modal kerja lagi seperti itu ya, untuk kebutuhan atau untuk mendanai kebutuhan perusahaan. Mudah-mudahan laporan singkat ini bisa semakin membuat teman-teman percaya diri ya sebagai calon wisadawan dan wisudawati dari prodi MKS ya. Jadi biar menambah semangat gedor teman-teman ini. Jadi walaupun masih ada yang semester 4, tapi mudah-mudahan semangatnya tidak kalah dengan yang semester 6. Yang semester 6 juga harusnya semangatnya tidak mau kalah dari yang semester 4, bahwa ya kita akan menjumpai ini nanti. Baik itu dalam berada di dunia kerja, atau bisa juga teman-teman mendirikan perusahaan sendiri atau mendirikan bisnis sendiri. Mau nggak mau teman-teman harus buat namanya laporan laba rugi. Nah, sederhananya inilah. Tapi kalau teman-teman mau lihat lebih rinci, maka teman-teman download aja laporan keuangan yang sudah diaudit. Ya, laporan keuangan dari perusahaan yang go public. Karena go public, yaitu mau nggak mau mereka harus melaporkannya ke publik dan bersedia dapurnya dilihat. Berapa hutangnya, ya,
berapa biaya penjualan, berapa harga perolehan dan seterusnya. Jadi mereka harus bersedia dilihat. Oke, kita masuk yang pertama, teman-teman, laba rugi ya. Bukan, neraca. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa baca karena sebenarnya ini hanya review ya. Teman-teman juga sudah dapat akuntansi dan seterusnya. Ada satu statement yang sampai sekarang selalu saya ingat-ingat ya. Dan itu mendarah daging dalam ingatan saya. Ketika belajar akuntansi pengantar ya, waktu itu dosennya Pak Misnen ya, yang sekarang menjadi Wakil Dekan 1. Di pertemuan awal, dan itu pertemuan yang tidak bisa saya lupakan ya sampai sekarang, bahwa aktiva itu sama dengan apa? Aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah dengan modal ya. Karena saya basicnya bukan orang IPS ya, saya juga tersesat di jalan yang benar nih ya. Saya juga background-nya adalah IPA gitu ya. Jadi hari pertama ketemu dengan Pak Misnen, belajar mengenai akuntansi pengantar, saya langsung ingat ya sampai sekarang, dan itu membekas dalam memori saya. Jadi kekayaan perusahaan itu, aktiva itu terdiri dari hutang ditambah dengan modal, seperti itu ya. Jadi ini merupakan prinsip yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Jadi bahwa aset itu adalah penjumlahan dari kewajiban ditambah dengan modal, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau ditanya terus berarti bagaimana cara menghitung modal, berarti ya kalau diketahui aktivanya berarti aktiva dikurangi dengan hutang, seperti itu ya. Atau misalkan bagaimana menghitung hutang, ya tinggal total aktiva dikurangi dengan total modal, seperti itu. Jadi rumus dasarnya dulu yang dipegang, aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Oke, itu ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Saya akan masuk ke lebih rinci lagi. Rasio-rasio yang berkaitan dengan investasi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada rumusnya ya, ada rumusnya. Contoh misalkan return on shareholders funds ya, profit after tax dibagi dengan total shareholders fund ya. Nah, di sini juga ada keterangan. Ini mengukur bla 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 ya. Contoh mungkin yang paling sederhana, earning per share. Ya, ini yang paling sederhana nih. Earning per share ini sebenarnya teman-teman juga nggak perlu menghafal rumus ya. Kalau misalkan ketemunya dengan yang seperti ini. Jadi kalau misalkan earning per share berarti yang menjadi penyebut itu adalah earning ya, profit after tax ya, PAT atau EAT dibagi dengan number of ordinary share issue. Dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar ya. Di sini kata-katanya ada ordinary ya. Bagi teman-teman mahasiswa di semester 4 dan bahkan yang semester 6 yang sudah saya ajar, bahwa saham itu ada saham biasa, ada saham preferen ya. Jadi yang dibagi di sini adalah profit after tax dibagi dengan number of ordinary share issued. Ya, jadi saham biasa yang beredar seperti itu. Jadi ini tinggal nanti mengaplikasikan rumus. Sebenarnya materi hari ini hanya merecall saja. Contoh lagi misalkan price to earning ratio. Price itu berarti harga, ya, maksudnya adalah harga saham per lembar dibagi dengan earning ratio. Dibagi dengan earning. Earning yang dimaksud adalah dilihat di sini, earning perusahaan atau earning per share. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada per share, berarti nanti tugasnya teman-teman contoh, misalkan labanya 5M. Saham yang beredar katakanlah 1 juta. Berarti earning per share-nya berapa? 5M ya, dibagi dengan jumlah saham yang beredar 1 juta. Berarti ada 5.000. Seperti itu. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi nanti benar-benar dilihat. Kalau misalkan merujuknya per share, berarti teman-teman harus menghitungnya sampai benar-benar per share. Jangan mentang-mentang di sini price to earning ratio, berarti yang diambil benar sudah harga per lembar saham,
Tapi earning-nya atau labanya bukan laba per lembar saham, tapi laba secara keseluruhan. Nah, bagaimana menghitung laba per lembar saham? Ya, sederhana. Laba perusahaan berapa, kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Seperti itu. Ya, ini juga nggak susah. Nah, contoh lagi misalkan, dividen yield. Nah, di sini rumusnya, dividen per share. Berarti kalau misalkan nanti teman-teman mengetahui ada dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 50 miliar. Nah, ini perlu dipastikan ya. Berarti teman-teman harus menghitung 50M tadi dibagi dengan 1 juta misalkan seperti itu. Ya, jadi market price per share. Karena market price per share-nya ini kan udah jelas ya. Harga misalkan, harga saham ABCD 5.000 itu kan harga saham per lembar ya. Seperti itu. Jadi tolong nanti teman-teman ya ketika nanti latihan ya nanti ada laporan keuangan dari salah satu perusahaan ternama British Airways. Nah, teman-teman nanti saya minta untuk mencoba mengkalkulasi rasio-rasio keuangannya. Datanya sudah ada, rumusnya sudah ada, tinggal diaplikasikan. Sama juga dividen cover. Jadi bagaimana dividen itu bisa di-cover dari laba. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman. The higher the better, berarti hasil pembagian ini semakin tinggi semakin besar. Artinya kalau misalkan ketemu misalkan 5 ya, 5 kali. Di sini adalah kata kuncinya number of time, berarti satu dividen itu bisa di-cover 5 kali dari earning-nya atau labanya. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ditanya nih, bukan ditanya di dalam soal ya, tapi misalkan ya di soal juga, atau mungkin ditanya nih sama pewawancara ketika teman-teman sedang masuk dalam bursa pencarian kerja. Bisa dibantu Mbak, perusahaan kita ini ada laporan keuangannya, tolong dihitung Mbak investment ratio-nya. Wah, kalau sudah seperti ini, ingat ya, apa saja investment ratio itu. Nah, teman-teman bisa langsung menghitung. Baik Pak, saya dikasih waktu 1 menit. Buat apa? Buat mikir gitu ya. Saya akan merecall ingatan saya. Seperti itu. Oke, ini kita lewatkan. Karena ini ada, ini hanya semacam diagram, tapi intinya tadi ya, rumus-rumusnya. Kemudian performance ratio. Nah, performance ratio ini juga sama ya. Ini atau biasanya kalau teman-teman mungkin sudah pernah banyak membaca literasi tentang laporan keuangan, ini adalah rasio profitabilitas. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah mendengar ya. Jadi rasio profitabilitas itu ini yang umum ya. Ini yang umum. Ada 3, return on net asset ya. Return on capital employed. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman ditanya gitu kan, atau mungkin diminta untuk menghitung return on capital employed, sebenarnya sama. Return on capital employed itu sebenarnya sama dengan return on net asset ya, hanya bisa hanya beda istilah seperti itu, tapi rumusnya sama. Profit before interest and before tax ya, jadi dibagi dengan total capital employed in the business. Jadi begini teman-teman, ada yang menghitung return on net asset itu dengan PAT, profit after tax, gitu ya. Ada juga yang menghitung profit before interest and before tax. Bedanya apa, Pak? Bedanya pertama dari segi formula juga sudah beda. Kalau dari yang lebih teknis, Pak, kalau yang lebih teknis, saya lebih mengutamakan yang PAT, profit after tax. Kenapa demikian? Karena ini akan lebih saya mungkin menggunakan istilah lebih akurat untuk menghitung kemampuan aset ya yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Tapi ada juga alasannya gitu ya. Kenapa kemudian kita menggunakan profit before interest and before tax ya? Karena bisa jadi ini yang merupakan isu yang lebih
representatif kayak gitu. Kenapa? Karena benar-benar ingin menghitung berapa kemampuan modal atau aset kita, ya. Saya gunakan aset ya, net aset. Karena kalau sudah net aset berarti situ di dalamnya sudah ada kewajiban, baik itu kewajiban lancar maupun kewajiban tidak lancar, atau mungkin current liabilities atau non current liabilities, dan ada modal ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan profit before interest and before tax, itulah benar-benar profit yang real, seperti itu, yang diperoleh ya. Kalau misalkan kita sudah ngurangi pajak, kita sudah ngurangi bunga, itu kan jadi nggak real gitu ya. Jadi saya juga condong juga ke sini gitu ya. Jadi nanti gini, tergantung formulanya gitu ya. Berarti kalau misalkan seperti ini, berarti nanti teman-teman mengacunya adalah bukan PAT ya, tapi EBIT ya, profit earning before interest and tax. Jadi teman-teman memakai itu acuannya. Karena bagi saya sih sebenarnya EAT ataupun EBIT tadi ya masing-masing punya alasan yang logis gitu ya. Tapi untuk mencerminkan earning yang benar-benar real adalah ini, earning before interest and tax, seperti itu. Profit margin di sini juga sudah ada rumusnya. Jadi nanti saya berharap teman-teman tinggal mengaplikasikan rumus seperti itu. Nah, ada lagi nggak Pak rasio yang di luar dari yang di atas tadi? Ada. Nah, ini nanti teman-teman mohon diingat ya. Ada stok turnover ya. Jadi ini persediaan stok. Jadi kalau ada number of time, ini artinya berapa kali ya. Number of time berapa kali. Contoh misalkan, ingat lagi, turnover ini adalah penjualan. Mohon nanti benar-benar diingat. Pak, tadi kan Bapak bilang kan ada sales ya di bagian atas. Kok kita nggak menemukan sales, adanya turnover. Ingat, sales itu sama dengan turnover. Ya. Debtor ini piutang ya, mohon dicatat kalau misalkan masih ada yang belum paham gitu ya. Kemudian gross profit turnover ya, ini juga sama ya, tinggal dilihat gross profit margin ya, and selling and administration cost to sales. Jadi ada juga yang berusaha untuk menghitung profitability dengan menggunakan selling and administration cost atau SAC. Jadi biasanya ketika kita mau menjual ya, di situ ada biaya promosi ya, ada biaya iklan, ada atau biaya marketing. Nah, ini masuknya di selling and administration cost. Biasanya sudah diringkas, diperas di dalam selling and administration cost. Misalkan perusahaan itu ingin iklan di televisi, ingin iklan di radio, ya, ingin cetak baliho. Nah, semuanya biasanya masuknya ke selling and administration cost, termasuk misalkan di sini untuk biaya telepon ya, biaya mungkin biaya administrasi yang lain ya, seperti itu. Jadi selling and administration cost dibagi dengan turnover. Di sini dibilang ya, turnover sudah ada sales. Jadi tidak sulit lagi. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir teman-teman, ini yang terakhir, solvency ya, solvency dan liquidity. Nah, ini teman-teman yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah investment ratio, kemudian yang kedua ada profitability ratio atau rasio profitabilitas, dan yang ketiga adalah financial status. Nah, financial status di sini lebih ke solvability dan liquidity. Ingat, kalau solvability itu dari kata solve, menyelesaikan. Nah, solve ini adalah kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajiban jangka panjang. Ya, biasanya kalau kewajiban atau utang perusahaan yang lebih dari setahun, masuknya ke solvability ratio. Kalau perusahaan yang berhutang dan hutangnya itu kurang dari setahun, itu masuknya ke liquidity ratio. Seperti itu. Jadi, dua yang atas ini adalah untuk yang solvency ya, solvabilitas. Yang bawah ini adalah yang liquidity, seperti itu. Jadi
Kalau solvabilitas itu ngomongin kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjangnya, kalau liquidity itu kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi Iya, Pak. Lebih dari sekedar teman-teman menghitung ini, iya sebenarnya puncaknya, Pak, saya sudah berhasil menghitung ya. Kalau menghitung saya sih nggak khawatir ya dengan teman-teman ya, karena teman-teman ini kan orang-orang pilihan ya, dari mulai dari mulai TK, SD, SMP, SMA, itu ngitung terus kerjaannya kan. Ngitung itu bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana menginterpretasi ya. Teman-teman sudah paham formulanya, sudah diaplikasikan, sudah dihitung, ketemu hasilnya, terus so what? Ya, terus untuk apa ini? Ya. Kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan. Jadi di akhir materi ini dan untuk menyimpulkan semuanya, yang paling penting di antara lain teman-teman bisa menghitung secara akurat, secara tepat ya. Teman-teman juga harus bisa memberikan penjelasan. Jadi kalau hasilnya sekian, artinya sekian. Maksudnya ini. Kalau misalkan hasilnya sekian, maksudnya ini. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Contoh misalkan lagi. Ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana sih, yang sering saya tanyakan kalau misalkan kelasnya dilakukan secara luring. Kalau misalkan rasio solvabilitas, itu contoh misalkan debt ratio ya, long term loans dibagi dengan total employed, total capital employed ya. Artinya hutang jangka panjang itu dibagi dengan total capital employed, dibagi dengan modal yang digunakan. Menurut teman-teman, yang semakin kecil yang semakin baik atau yang semakin besar yang semakin baik? Ada yang bisa menjawab? Yang semakin kecil yang semakin baik atau yang semakin besar yang semakin baik? Makin kecil makin baik, Pak. Makin kecil makin baik. Betul. Ya, jadi kalau solvency ratio itu semakin kecil yang semakin baik. Coba dilihat. Penyebutnya itu adalah hutang, ya. Hutang jangka panjang. Kok penyebut? Penyebut ya yang atas ya. Penyebut. Penyebut yang bawah, pembilang yang di atas. Ya. Pembilangnya adalah long term loans, ya. Hutang jangka panjang. Sementara penyebutnya adalah modal yang digunakan. Jadi kalau hasilnya itu lebih kecil, artinya kan pembagiannya itu kan karena gimana ya menjelaskannya ya? Pembilangnya itu adalah hutang jangka panjang, penyebutnya adalah penyebutnya adalah modal yang digunakan atau total net asset gitu ya. Kita berharap aset kita yang ada di penyebut itu nilainya lebih besar dan lebih besar dari kewajiban yang kita tanggung. Bayangkan kalau misalkan utangnya 1M tapi tapi total aset kita juga 1M. Ini kan rasionya kan 1. Ya, jadi rasio 1 itu sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi kalau bisa kewajibannya 1M ya, tapi total capital employed-nya itu bisa 5M atau 10M. Ya, jadi kalau 1M dibagi 10M kan 0,1. Itu berarti semakin kecil itu semakin bagus. Itu menunjukkan bahwa aset kita kuat. Aset kita tuh lebih besar daripada hutang yang kita akan tanggung. Seperti itu. Tapi kebalikan. Ya, kalau liquidity ratio kita lihat rumusnya. Jadi nggak bisa dipukul rata, teman-teman. Kata Pak Izra itu kalau yang solvency ratio itu semakin kecil yang semakin bagus. Berarti kalau liquidity ratio semakin kecil yang semakin bagus dong. Kira-kira sama nggak liquidity ratio? Yang mana yang lebih bagus? Semakin kecil yang semakin bagus atau yang semakin besar yang semakin bagus? Kalau yang current ratio. Semakin besar. Semakin? Semakin besar. Penyebutnya, Pak.
Menyebutnya makin gede. Oke, berarti yang semakin besar yang semakin baik. Pembilang makin besar. Oke, jadi dilihat current asetnya itu kan sebagai pembilang kan. Harapan kita current liabilities-nya itu ya lebih kecil lah daripada aset lancar yang kita punya. Jadi kalau nanti teman-teman diminta untuk menjelaskan, so Mas Arinal, mana yang lebih bagus nih? Kita sebagai perusahaan itu berharap liquidity ratio-nya itu semakin kecil yang semakin baik atau yang semakin besar yang semakin baik? Oh, kalau liquidity ratio, Pak, itu yang semakin besar yang semakin baik karena itu menunjukkan bahwa aset lancar kita itu bisa mengcover hutang-hutang lancar kita. Gitu. Jadi teman-teman lebih pede. Ya, jadi lagi-lagi jangan pukul rata ini. Jadi teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya yang lebih kecil lebih baik atau lebih besar lebih baik, itu teman-teman harus melihat pembilangnya apa, penyebutnya apa. Ya. Kalau misalkan rumusnya mau saya balik, bisa aja sih. Ya, misalkan cara menghitung liquidity ratio-nya saya balik nih. Current liabilities di atas, current asetnya di bawah. Berarti yang semakin kecil yang semakin baik, seperti itu. Tapi ini nggak umum. Ya. Kalau nanti misalkan Mas Lutfi sekolah di Harvard University gitu ya, ngambil S2-nya gitu kan, terus Mas tolong hitung liquidity ratio. Can you calculate or estimate current ratio gitu kan? Terus current liabilities-nya yang di atas. Ini nanti ditanya, ya. Who is your lecturer gitu kan? Pasti ditanya ini kan, siapa dosennya gitu kan, malu-maluin aja nih gitu kan. Nah, karena ini yang nggak berlaku secara umum gitu ya. Nah, ini saya gunakan buku referensi yang umum supaya nanti kalau teman-teman Mas Arinal ya, Mas Fadl Solihul Anam ini kalau kuliah ke luar negeri, ya luar negeri itu bukan swasta ya. Luar negeri ya, nanti luar negeri definisi luar negeri swasta gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu, tapi luar negerinya yang benar-benar tang meriko gitu ya, bukan tang meriki ya. Jadi benar-benar oh iya, ini Pak Iza sudah pakai buku yang standar seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman. Ini sudah habis nih, sudah lebih dari 30 menit. Jadi, tugasnya adalah ini ya, di bagian akhir menarik ini. Jadi tugasnya nggak kaleng-kaleng ya. Tugasnya nggak kaleng-kaleng. Nih, ini ada laporan keuangan ya. Jadi ini dari British Airways. Ini adalah saripati dari laporan British Airways. Isinya ada profit and loss account and balance sheet. Berarti di sini tuh ada neraca, ada juga laporan laba rugi. Oke, di sini ada laporan laba rugi, ada neraca. Ingat ya, di sini turnover. Berarti turnover tadi apa saya bilang sama dengan Sales. Sama dengan sales ya, sama dengan sales. Jadi jangan kaget. Terus soalnya ngapain Pak? Soalnya sampai dengan nanti malam ya, silakan nanti teman-teman boleh diskusi dengan teman-teman yang lain. Saya tidak membatasi, yang jelas dikumpulkan. Ya, tugasnya adalah setelah melihat, membaca dan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh British Airways, hitunglah rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Jadi teman-teman saya minta untuk menghitung keempat ratio. Nah, kebetulan masing-masing ratio tadi ada beberapa derivasinya, ada beberapa turunannya. Ya, dihitung return on shareholder funds, earning per share dan seterusnya. Jadi ada 5 ditambah 6, 11 ditambah 4. Berarti ada 15 ratio. Harapan saya ketika teman-teman mengerjakan, mudah-mudahan teman-teman benar-benar bisa memahami dan menguasai rasio keuangan. Kalau ini teman-teman sudah bisa kuasai, saya yakin ya teman-teman tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan, biar pekerjaan yang mencari teman-teman. Oke, nanti ini saya share di mana? Di grup ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ini informasi dan mohon ini tidak diedit-edit ya. Ini sudah given ya. Ini sudah saya juga tidak buat sendiri ini. Ini saya hanya mengambil dari contoh kasus ya. Ya, jadi ini ada British Airways ya. Jadi tolong jangan diedit-edit ini dan memang nggak bisa diedit ya. Jadi Pak, kok itu bukan dolar ya, namanya British ya. Ini adalah lambang apa? Kalau Inggris pakainya apa? Euro, Pak. Pound sterling. Pounds, Pak. Pounds ya, pound sterling. Oke, gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini membuat teman-teman makin semangat ya
berada di prodi MKS gitu ya. Dan mohon maaf juga ini saya mungkin Pak kok perusahaannya nggak syariah, ya nggak apa-apa. Belajar dulu yang ini, nanti insya Allah kalau yang syariah gampang hitungnya gitu ya. Oke, karena di syariah nggak ada bunga, nggak juga gitu ya, karena sampai sekarang pun kriteria saham-saham syariah seperti yang dikeluarkan oleh Majelis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu tidak lebih dari pendapatan non halal itu tidak lebih dari 10%. Berarti kemungkinan ada juga pendapatan yang mungkin yang berasal dari bunga atau ribawi seperti itu, tapi tidak lebih dari 10%. Makanya ini sebenarnya sama aja gitu ya, mau konvensional maupun nggak konvensional, tinggal nanti dilihat dari kadarnya ya, apakah asetnya itu lebih dari 55% dan seterusnya. Tapi paling tidak ini buat latihan, mudah-mudahan teman-teman bisa mengeksekusi ini dengan sangat baik seperti itu. Rumusnya ada di atas, silakan teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang lain dan nanti dikumpulkan di Google Classroom, dikerjakan dengan tulis tangan, boleh menggunakan folio bergaris, boleh menggunakan kertas HPS ya, yang nggak boleh menggunakan binder karena terlalu kecil ya, seperti itu. Demikian teman-teman, ada yang ingin ditanyakan di pertemuan kita yang terakhir ini? Saya malah kok ketutup ini gambarnya. Permisi Pak, saya mau tanya. Untuk kita sebagai seorang manajer keuangan, besok itu kan kita setelah lulus, itu kan kita mindset-nya kita bakal bekerja di bagian keuangan di suatu perusahaan ya Pak. Oke. Nah kebetulan saya ini sudah mendapat beberapa penawaran dari perusahaan tertentu langsung masuk ke keuangan. Nah yang saya bingungkan itu besok kerja kita tuh seperti apa? Saya lihat-lihat di YouTube dari influencer-influencer kayak gitu, kita semisal kita di tim finance, kita bertugas untuk memberikan laporan ditujukan kepada pihak accounting. Nah, tapi kalau semisal kita jadi head dari pihak keuangan itu gimana Pak? Jadi kan kita harus merangkap bidang accounting sama finance ya Pak, dimana kita harus bisa menyusun laporan keuangan sekaligus menentukan putusan atau strategi dari perusahaan tersebut. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, kalau bagaimananya mungkin secara real ini mungkin masing-masing perusahaan bisa beda-beda ya, apalagi mungkin perusahaannya bergerak di sektor yang berbeda, manufaktur dengan jasa pasti punya jenis laporan keuangan yang sedikit berbeda ya. Tapi makanya tadi yang ditunjukkan di referensi itu adalah laporan laba rugi neraca yang umum digunakan oleh semua perusahaan. Nah, Mas Mios dan teman-teman semua, kurikulum yang teman-teman ambil ini memang didesain agar teman-teman juga bisa menjadi seorang analis ya, atau mungkin financial manager. Karena teman-teman tidak hanya belajar mengenai manajemen keuangan, tapi juga teman-teman juga diperkenalkan dengan mata kuliah akuntansi. Seperti itu ya, karena memang akuntansi dan manajemen keuangan ini juga beririsan. Jadi teman-teman yang mungkin background-nya adalah IPA, ini effort-nya harus 2 kali lipat ya. Jadi dulu juga saya belajarnya nomaden ya. Saya juga dulu belajar sama teman-teman yang sekolah waktu SMA-nya itu adalah SMK, akuntansi gitu, IPS gitu ya. Sementara saya IPA gitu kan. Ya saya effortnya harus 2 kali lipat gitu ya untuk bisa belajar gitu ya. Gimana bisa belajar akuntansi gitu ya. Mulai dari menyusun neraca, nanti ada laporan perubahan modal dan seterusnya. Nah, kalau yang berkaitan dengan pertanyaan Mas Mios tadi, sebenarnya tidak terlalu ada banyak perbedaan ya. Tinggal mungkin nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Contoh yang tadi saya sebutkan, ada alumni MKS yang waktu Lebaran dia telepon saya karena dulu memang benar-benar kita sering diskusi bareng gitu ya. Dan kemarin juga nanya, ada nggak alumni MKS yang siap kerja di perusahaan Egypt itu? Ya, jadi kebetulan dia malah sekarang dia jadi bagian audit ya.
Jadi walaupun mungkin di MKS nggak belajar audit, tapi teman-teman sudah punya basic. Sehingga nanti ketika teman-teman di up gitu ya oleh manajemen, disekolahkan lagi gitu ya, atau diikuti pelatihan, ya teman-teman nggak kaget lagi. Bayangkan kalau misalkan mau di up jadi auditing tapi nggak pernah tahu apa itu financial ratio, apa itu neraca, apa itu laporan keuangan, apa itu laporan laba rugi. Kan ini mengupgrade-nya akan lebih sulit. Ya, jadi menurut saya itu sudah merupakan apa yang sekarang teman-teman peroleh sekarang ini, ya itu memang mungkin belum sempurna ya. Tidak semuanya mungkin teman-teman dapatkan di perkuliahan. Tapi setidaknya kita sebagai dosen ini mengantarkan teman-teman ya untuk menjemput masa depan. Seperti itu. Terima kasih. Wah, ini Arinal ini di mana nih? Di kafe ya? Iya, Pak. Wah, ini crazy rich-nya Aceh ini ya. Kalau mau nge-zoom di sini. Enggak, Pak. Kalau di sini range harganya murah semua kalau untuk warkop, Pak. Oh iya ya, di Aceh mana-mana banyak warung kopi ya. Jadi ya persaingan sempurna ya, nggak bisa terlalu mahal ya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Terima kasih buat 1 semester yang luar biasa. Bahkan saya masih ingat 1 minggu sebelum Lebaran teman-teman juga harus masuk. 1 minggu setelah Lebaran juga teman-teman juga harus masuk. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Mungkin yang semester 6 ini adalah kuliah dengan saya ya di bagian iya ya. Setelah ini kita nggak ada ya, mungkin nanti ketemunya di meja sidang ya, atau mungkin bimbingan saya seperti itu. Kalau misalkan ketemu dengan saya gitu ya. Tapi kalau yang semester 4 mudah-mudahan semester depan sudah bisa luring ya, sehingga kita bisa ketemu lagi nih ya. Karena saya belum pernah bertatap muka dengan teman-teman yang luar biasa ini ya. Jadi mudah-mudahan semester depan kita ketemu, dan kayaknya masih ada mata kuliah saya ini ya, Mas Arinal dan teman-teman. Kalau yang semester 6 mungkin nanti ketemunya tadi ya di sidang skripsi atau di sidang proposal. Demikian yang bisa saya sampaikan, namun sebelum ditutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa walaupun ini sudah selesai, tapi teman-teman masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Jadi silahkan dimanfaatkan waktunya dengan baik, gitu ya. Izin mengingatkan di 2 menit terakhir, ini adalah aspek penilaian. Jadi mau tidak mau, teman-teman saya minta presentasi sudah ada nilainya dari slide yang teman-teman buat. Jadi bagi yang belum upload, silakan di-upload ke drive yang sudah saya buat. Critical question juga semuanya sudah masuk, tinggal saya nilai karena beberapa kemarin setiap minggu saya nggak bisa menilai, nanti akan saya nilai. Keaktifan jelas sudah terrecord di Zoom ya. Kemudian, nah ini yang harus benar-benar saya wanti-wanti ya, untuk membuat video pembelajaran ya. Jadi teman-teman tolong dibuat video pembelajarannya dari slide yang sudah teman-teman buat, plus ditambah dengan penjelasan-penjelasan setiap minggunya dari saya. Ini nilainya 25%, dan studi kasus ini yang juga sangat penting. Silakan dimanfaatkan waktu yang panjang ini, kurang lebih ada 1 bulanan ya, untuk bisa menyelesaikan studi kasus ya. Tolong ini kemarin ada beberapa narasumber yang sudah saya berikan kontaknya. Kalau misalkan butuh informasi silakan dikontak. Kalau misalkan kesulitan untuk mengontak narasumber yang sudah saya pilih, mohon kontak saya, laporkan ke saya biar nanti saya akan mengingatkan lagi para narasumber untuk bisa memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh teman-teman ya. Jadi mohon diingat untuk studi kasusnya ini adalah teman-teman berusaha untuk melaporkan dari setiap topik yang sudah kita bahas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, daftar isi untuk studi kasus apa? Daftar isinya adalah RPS. Ya, jadi misalkan dari mulai pertemuan pertama kita mendiskusikan mengenai strategi formulation ya, berarti menyinggung visi misi. Berarti ya bab pertama adalah visi misi dan seterusnya sampai dengan financial corporate finance strategy ya. Jadi kalau misal ada semuanya ada laporan keuangannya, walaupun mungkin laporan keuangannya belum terstandar, ini juga upaya saya dan teman-teman di Pusat Pengembangan Bisnis untuk melakukan standarisasi laporan keuangan ya. Tugas teman-teman adalah membantu untuk menyusun studi kasus dari setiap unit bisnis strategis yang ada di Pusat Pengembangan Bisnis.
Jadi ini adalah ingat reminder dari saya ya untuk teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, atau mungkin Pak Izra mungkin terlalu otoriter ya. Jadi saya mohon dimaafkan. Tapi yakinlah apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan ya bisa membekas dalam memori dan ingatan teman-teman semua untuk bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu segera secara luring. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Oke.